Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek tugas besar mata kuliah kewirausahaan Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas tahun ajaran 2023-2024 dengan dosen pengampu Jefril Rahmadoni, MKOM, dan Pak Asdi Putra, MT. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Beni. Kepada Beni, dipersilakan. Baik, pertama perkenalan. Kami mendirikan startup bernama Petiksi, yang mana Petiksi merupakan sebuah startup yang kami bangun dengan tujuan membantu para pet lovers untuk merawat hewan peliharaan mereka. Jadi di sini para user dapat memperoleh kemudahan dalam merawat hewan peliharaan mereka. Next. Berikutnya yaitu logo kami. Logo kami yaitu berupa jejak hewan peliharaan yang ada lambang love-nya dan di bawahnya ada tulisan petiksi. Telapak anjing mencerminkan kesetiaan dan kepercayaan hewan peliharaan kepada pemiliknya. Lambang love di tengahnya dapat menggambarkan hubungan yang saling mendukung dan penuh kepercayaan antara pemilik dan hewan peliharaan. Desain telapak anjing dan lambang love dapat menciptakan kesan ramah lingkungan dan positif terhadap kehidupan hewan peliharaan. Next. Selanjutnya ya ada tim kami yang pertama yaitu CEO yaitu Muhammad Farhan yang akan dijelaskan tupoksi kerjanya oleh Farhan sendiri. Ini saya menjadi CEO. Untuk tupoksi kerja CEO yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas untuk membangun dan mengembangkan fiksi, menyediakan keahlian teknis atau fungsional yang mendukung pengembangan produk atau operasional perusahaan, memimpin dan membimbing tim dalam mencapai tujuan perusahaan, terlibat aktif dalam pengembalian keputusan strategis dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, CTO akan dijelaskan oleh Benny. Baik, saya Benny Putra Caniago sebagai CTO pada perusahaan Petiksi ini. Tupoksi kerja saya yaitu pertama memimpin tim engineering untuk mengembangkan platform teknologi Petiksi. Yang kedua memastikan platform teknologi Petiksi memenuhi kebutuhan pelanggan dan bisnis. Yang ketiga menjaga keamanan dan keandalan platform teknologi Petiksi. Dan yang terakhir yaitu mengelola anggaran dan sumber daya untuk mengembangkan teknologi Petiksi. Selanjutnya yaitu CMO yang akan dijelaskan oleh Faris. Baiklah, saya sebagai CMO atau Chief Marketing Officer dengan tupoksi kerja yaitu yang pertama mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan meningkatkan visibilitas dan pengenalan merek deteksi. Lalu menentukan target pasar dan mengidentifikasi peluang pemasaran untuk mencapai tujuan pertumbuhan perusahaan. Lalu selanjutnya merancang dan mengimplementasikan strategi branding yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Kemudian bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pemasaran dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Terakhir, menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak distribusi untuk memperluas jangkauan produk. Lalu saya kembalikan ke moderator. Baik, berikutnya yaitu apa yang kami sediakan. Sebagai pusat layanan peduli hewan peliharaan, kami menyediakan fitur-fitur yang membantu pet lovers untuk dapat memelihara hewan peliharaan mereka agar tetap sehat. Beberapa fitur tersebut diantaranya yaitu nutrition, yang mana di sini pengguna dapat mencek jenis makanan dan juga waktu pemberian makanan pada hewan peliharaannya. Kemudian ada fitur health card yang berisi fitur-fitur berkaitan dengan kesehatan dari pet loversnya, seperti asuransi, vaksinasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu activities, di mana di sini akan merekam informasi-informasi dan data terkait aktivitas antara pengguna dan hewan peliharaannya, seperti jalan-jalannya dan juga di
Di sini juga terdapat video-video yang membantu pengguna dalam melatih hewan peliharaannya agar menjadi lebih pintar. Next. Berikutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat, di mana petiksi memiliki tujuan yang jelas untuk membantu para pet lovers merawat hewan peliharaan mereka. Yang kedua yaitu fitur yang bermanfaat. Petiksi menyediakan fitur-fitur yang bermanfaat bagi para pet lovers, seperti nutrition, health card, dan activities. Yang ketiga yaitu tim yang berpengalaman. Tim petiksi terdiri dari orang-orang yang berpengalaman di bidang teknologi dan hewan peliharaan. Yang kedua yaitu weakness, yaitu terdiri dari pertama, belum memiliki brand awareness yang kuat, di mana petiksi masih merupakan startup yang baru, sehingga belum memiliki brand awareness yang kuat di masyarakat. Yang kedua yaitu biaya operasional yang tinggi. Petiksi perlu menyediakan biaya operasional yang tinggi untuk mendukung operasionalnya. Yang ketiga yaitu pesaing yang semakin banyak. Saat ini terdapat banyak startup yang menawarkan layanan serupa dengan petiksi, seperti Pet Cares, PetGo, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu opportunities. Pertama, pertumbuhan pasar hewan peliharaan yang pesat. Hal ini merupakan peluang bagi petiksi untuk menjangkau lebih banyak pet lovers. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh petiksi untuk meningkatkan kualitas layanannya. Yang ketiga yaitu kebutuhan masyarakat akan layanan perawatan hewan peliharaan yang berkualitas. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya merawat hewan peliharaan dengan baik, sehingga ini menjadi peluang yang bagus bagi startup petiksi. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, perubahan tren. Tren memelihara hewan peliharaan dapat berubah seiring dengan waktu. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi petiksi jika tidak dapat mengikuti perubahan tren tersebut. Yang kedua yaitu regulasi pemerintah. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang dapat mempengaruhi bisnis petiksi. Dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan terhadap layanan petiksi. Next. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar, di mana kami membagi segmentasi pasar berdasarkan 4 kategori, yaitu perilaku, geografis, psikografis, dan demografis. Pada segmentasi perilaku, pertama, orang-orang yang terbiasa menggunakan teknologi dan mencari solusi digital untuk merawat hewan peliharaan mereka. Yang kedua, yaitu individu yang secara konsisten memperhatikan kebutuhan kesehatan dan perawatan hewan peliharaan mereka. Yang ketiga, yaitu konsumen yang lebih suka berbelanja produk hewan peliharaan secara online dan mencari kemudahan dalam pengiriman. Yang terakhir, yaitu orang-orang yang aktif di media sosial dan tertarik pada aspek sosial dalam merawat hewan peliharaan, seperti berbagi foto dan tips dengan komunitas. Pada segmentasi geografis, terdapat pertama, pemilik hewan peliharaan di daerah perkotaan dengan gaya hidup yang sibuk dan beragam kebutuhan. Yang kedua, yaitu pemilik hewan peliharaan di daerah pedesaan dan pinggir kota yang mungkin mencari solusi lebih spesifik untuk lingkungan mereka. Pada bagian segmentasi psikografis, kami membagi menjadi pertama, orang-orang yang memiliki hewan peliharaan sebagai teman dan kegiatan olahraga dan aktivitas luar ruangan. Yang kedua yaitu individu yang sangat peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan mereka, mencari produk dan layanan berkualitas tinggi. Yang terakhir yaitu orang-orang yang ingin terlibat dalam komunitas dan mendukung penyelenggaraan acara atau kegiatan sosial yang melibatkan hewan peliharaan. Segmentasi terakhir yaitu segmentasi demografis. Pertama yaitu anak muda, rentang usia 18-30 tahun, yang memiliki hewan peliharaan yang menemani gaya hidup mereka. Yang kedua yaitu orang dewasa dengan rentang usia 30-45 tahun, yang mungkin memiliki keluarga dan lebih berpengalaman dalam merawat hewan peliharaan. Yang ketiga yaitu kelompok menengah ke atas yang mampu mengakses produk dan layanan premium untuk hewan peliharaan. Yang terakhir yaitu profesional sibuk yang mencari solusi efisien untuk merawat hewan peliharaan mereka. Next. Berikut adalah bisnis model kanvas dari startup kami. Next. Selanjutnya yaitu prototipe yang akan dijelaskan oleh Faris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan user interface atau desain dari aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama itu ada
splash screen tampilan awal ketika membuka aplikasi. Di sini ada gambar anjing dan logo dari perusahaan kami yaitu Petiksi. Lalu kemudian ada halaman onboarding dengan memberitahu kepada user untuk bisa mengatur profil dari hewan peliharaan mereka. Lalu selanjutnya user diarahkan ke halaman login atau create akun untuk dapat masuk ke aplikasi. Kemudian setelah create akun akan diminta validation kode untuk sebagai keamanan dari informasi akun tersebut. Lalu kemudian untuk pet profile, langkah pertama yaitu para user dapat memilih border untuk dari hewan peliharaan mereka. Di sini ada banyak macam, ada anjing, ada berbagai jenis anjing. Kemudian memberikan nama dari hewan peliharaannya, selanjutnya menentukan dari ukuran hewan peliharaannya, ada small, medium, dan large. Kemudian untuk menentukan berat badan dari hewan peliharaan bisa dengan satuan kilo atau lb. Kemudian tanggal lahir hewan peliharaan bisa memilih tahun, bulan, dan tanggalnya. Lalu selanjutnya dapat menambah time to celebrate dari hewan peliharaannya. Kemudian selanjutnya dapat mencari atau menambah kontak dari aplikasi yang kami buat. Lalu selanjutnya ada bagian dashboard. Bagian dashboard di sini yang pertama ada bagian profile, pet profile, ada bisa set profile, bagian nutrition, health card, dan activities. Lalu kemudian pada bagian ketika ngeklik bagian di sebelah sudut kanan atas dapat menampilkan hewan peliharaan yang telah didaftarkan, ada kontak, ada kalender, ada akun, dan setting. Nah, untuk bagian setting ada bagian personalisasi, access, dan notification. Lalu kemudian untuk bagian sharing profile ada dua metode, yaitu dengan generate code dan melakukan scan code. Lalu kemudian untuk pet profile dapat melihat apa-apa saja yang telah dipelajari oleh hewan peliharaan kita. Lalu ada beberapa video yang bisa dipelajari. Kemudian untuk menambah profil, kita dapat menambahkan profil seperti langkah awal sebelumnya. Kemudian untuk layanan, pada layanan kita ada beberapa layanan. Pertama ada iBot, itu menampilkan pet profile dari hewan peliharaan kita. Lalu kemudian ada bagian health yang isinya ada asuransi, vaksin, ada anti-parasitical treatment, ada medical intervention, dan other treatment. Untuk asuransi, kita para user dapat memilih jenis asuransi yang ingin dibeli. Ada basic pack, ada complete pack, dan king pack dengan harga yang berbeda-beda. Lalu kemudian akan diarahkan ke step 2, yaitu apa-apa saja yang akan didapatkan ketika kita memilih jenis asuransi tersebut. Lalu diberitahukan sebuah aturan-aturan yang berlaku. Kemudian di sini yaitu bagian vaksin. Bagian vaksin kita dapat melihat vaksin apa saja yang telah kita daftarkan pada hewan-hewan peliharaan. Ketika kita ngeklik satu buah jenis vaksin tadi, kita dapat melihat detail-detail dari vaksin tersebut. Kemudian untuk nutrition, di sini dapat terlihat kita dapat menambahkan makanan ataupun resep untuk makanan hewan peliharaan.
Lalu bisa membuat schedule pemberian makan, ada breakfast dan dinner dan sebagainya. Kemudian untuk aktivitas, kita dapat melakukan aktivitas seperti walk dengan menentukan tujuan dari awal hingga akhir kita berjalan. Lalu di sini bagian ini akan menampilkan rute yang telah kita ambil selama berjalan dengan hewan peliharaan. Kemudian pada bagian kalender, ya, ini untuk memilih tanggal atau hari dari aktivitas kita, yaitu misalkan di sini diambil 10 Januari 2023. Lalu kemudian pada bagian konteks, kita dapat melihat siapa-siapa saja yang telah kita hubungi. Lalu ada misalkan kita menghubungi spesialis uh, atau pet shop, kita dapat melihat ratingnya juga. Di sini ada ratingnya dari rentang 0 sampai 5. Kemudian untuk pemesanan servis pada pet shop, di sini para user dapat memilih lokasi pet shop dan servis yang ingin dia pilih. Kemudian pada bagian rating, kita juga dapat melihat ulasan-ulasan dari atau feedback dari para user sebelumnya. Kemudian untuk pemilihan uh, untuk pemilihan layanan, kita dapat melihat juga servis apa yang kita ambil di sini, seperti haircut, waktunya jam 11 dan tanggal dan harinya. Kemudian untuk membeli makanan hewan, kita juga dapat memilih beberapa makanan yang tersedia. Kemudian untuk bagian pembayaran, di sini ada pembayaran melalui kredit atau debit dan pembayaran melalui e-wallet. Setelah melakukan pembayaran akan muncul stroke dengan tampilan seperti ini. Kemudian setelah melakukan pembayaran dan muncul stroke, maka akan para user akan diminta memberikan ulasan untuk layanan dari aplikasinya tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan presentasikan prototipe aplikasi Petrix. Untuk prototipe aplikasi Petrix ini merupakan tampilan halaman awal dari aplikasinya. Untuk membuat akun, kita dapat menekan tombol Get Start. Selanjutnya, masukkan email dan password user. Selanjutnya, tekan tombol Create Account. Setelah itu, masukkan kode yang telah masuk ke dalam email. Lalu tekan tombol Confirm. Karena belum ada data dari hewan peliharaan, selanjutnya masukkan data atau profil dari hewan peliharaan. Setelah itu, lanjutkan. Pilih profil untuk hewan peliharaan. Lalu tekan tombol Continue. Selanjutnya, masukkan nama dari hewan peliharaan kita.
Selanjutnya masukkan ukuran dari hewan peliharaan kita, small, medium, atau large. Tekan tombol continue. Lalu masukkan berat spesifik dari hewan peliharaan kita. Lanjut, masukkan tanggal lahir hewan peliharaan, atau jika hewan peliharaan diadopsi, masukkan tanggal adopsinya. Tekan tombol continue. Selanjutnya ini halaman untuk menambah kontak di aplikasi Pixi. Ini merupakan halaman dashboard. Selanjutnya ini halaman melihat profil dari hewan peliharaan kita. Jika ingin menambah profil hewan peliharaan baru, kita dapat menambah profil peliharaan baru. Tekan tombol add to account. Selanjutnya untuk menambah asuransi. Ini halaman untuk menambah asuransi, tekan add asuransi, pilih tag yang diinginkan, tekan tombol next, next, confirm. Lalu pilih metode pembayaran e-wallet atau kredit. Selanjutnya ini halaman untuk vaksin. User dapat memilih vaksin yang ingin diberikan pada hewan peliharaan. Lalu keluar data dokter yang memberikan vaksin. Selesai. Selanjutnya nutrisi untuk hewan peliharaan. User dapat menambah makanan untuk atau membeli hewan makanan di aplikasi Pixi. Lalu melakukan pembayaran. Setelah masuknya halaman aktivitas. Sini halaman melihat aktivitas yang telah dilakukan hewan peliharaan kita. Di halaman dashboard terdapat halaman untuk share profile. User dapat men-share profil hewan peliharaan yang telah dibuatnya atau menggunakan scan code. Selanjutnya halaman untuk melihat aktivitas berjalan dengan hewan peliharaan. Jadi user dapat melihat seberapa jauh user itu tersebut berjalan dengan hewan peliharaannya. Selanjutnya halaman kontak. Sini user dapat melihat kontak yang telah ditambahkan atau menambahkan kontak yang terbaru. Selanjutnya halaman kalender untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Dan terdapat juga event atau layanan yang tersedia pada bulan ini. User dapat memilih media layanan yang diinginkan. Ini merupakan halaman layanan untuk salon. Jika ingin memesan, user dapat menekan tombol book added dan memilih tanggal yang diinginkan dan waktunya. Dan user milih layanan apa yang diinginkan, haircut, bed, atau nail trimming. Selanjutnya confirm booking. Lalu melakukan pembayaran, next. Lalu akan keluar data service dan siapa yang akan melakukan pelayanannya. Lalu tekan tombol confirm. Terus submit. Pada pelayanan tadi, kita dapat melihat rating sebelum memesan, kita dapat melihat rating dari layanan tersebut.
Selanjutnya itu halaman to setting. User dapat menyeting aplikasi petiksi sesuai dengan kenyamanan user tersebut. Sekian presentasi tugas besar kewirausahaan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.